Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang indah ini. Namun sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab hari-hari hidup kami dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Dan di kesempatan ini, hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Sebab itu, kepadamu Tuhan kami datang dan bermohon. Kiranya Allah menganugerahkan hikmat pengertian bagi kami. Supaya kami dapat mengerti firman yang kami baca dan renungkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar dan membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di kesempatan ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 40. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan perikop mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka berdua, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pengawal-pengawal istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan
menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil kekasih Kristus. Dari bacaan firman Tuhan ini terambil tema untuk kita renungkan. Yusuf mengartikan mimpi. Saudara, pernahkah saudara bermimpi? Apakah saudara percaya pada mimpi saudara? Apakah saudara yakin bahwa semua mimpi itu berasal dari Tuhan? Kalau semua mimpi berasal dari Tuhan, apakah mimpi memiliki posisi yang sama dengan Alkitab? Di mana seperti firman Tuhan yang saudara terima, saudara yakin bahwa semua itu tertulis dalam Alkitab. Itu berarti saudara yakin juga bahwa mimpi berasal dari Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Mimpi diartikan sebagai sesuatu yang terlihat atau dialami pada saat seseorang tertidur. Itu artinya bahwa mimpi seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain selama orang yang bermimpi itu belum menceritakan mimpinya kepada mereka. Ada orang yang memaknai bahwa mimpi adalah bunga-bunga tidur. Tapi ada juga yang percaya bahwa mimpi dapat menjadi suatu tanda yang bisa jadi kenyataan dalam hidup seseorang. Di dalam Alkitab, sering kita jumpai bahwa melalui mimpi Tuhan dapat menyatakan diri kepada manusia. Misalnya kepada Yakub, kepada Yusuf,
dan juga dalam perjanjian baru kepada suami dari Maria, yaitu Yusuf. Namun hal itu tidak dapat kita katakan bahwa semua mimpi yang dialami itu merupakan tanda bahwa Tuhan sementara berbicara kepada manusia. Oleh sebab itu hendaknya ketika kita memiliki mimpi yang membuat kita gelisah atau merasa tidak nyaman, maka mimpi itu perlu digumuli di dalam doa, agar kita dapat mengetahui apakah mimpi kita itu adalah merupakan suatu pertanda atau hanya sebatas bunga-bunga tidur. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi Kristus, melalui firman Tuhan saat ini kita dapat belajar hal penting dari Yusuf yang mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti Raja Firaun, yang pada saat itu karena mereka berbuat kesalahan kepada raja, maka mereka dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Yusuf, di mana sebelumnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dapat tuduhan atau fitnahan dari Potifar. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Allah, Yusuf sangat percaya bahwa Allah sendiri yang akan menganugerahkan hikmat-Nya bagi Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi itu. Sehingga berbicaralah Yusuf dengan hikmat Tuhan bahwa mimpi juru makan adalah mimpi yang buruk, sehingga terjadi baginya suatu hukuman yang lebih berat. Sedangkan mimpi juru minuman adalah mimpi yang baik, sehingga menjadi tanda-tanda kebaikan bagi sang juru minum. Dan apa yang diartikan oleh Yusuf benar-benar terjadi seperti yang disampaikan olehnya. Dan jika kita baca perikop-perikop selanjutnya, kita pun akan menemukan bagaimana Tuhan menganugerahkan hikmat bagi Yusuf, seorang yang sangat percaya kepada Tuhan, sehingga ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi, termasuk mimpi raja, maka dia semakin disukai oleh Raja Firaun. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat belajar pertama, bagaimana mempercayakan Tuhan dalam segala hal, termasuk mempercayai Tuhan bahwa Dialah Allah, sumber hikmat dan pengetahuan, sehingga Dia mampu menolong kita untuk bisa melihat bahwa masa depan kita ada di dalam rancangan dan rencananya. Sekalipun mungkin saat ini situasi sulit dan kurang mengenakan, tetapi kita tetap jadi pribadi yang selalu bersukacita, selalu bersyukur, dan selalu optimis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kedua, mimpi bisa menjadi suatu pertanda dari Tuhan. Tapi kita diingatkan juga bahwa tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, mimpi itu perlu digumuli di dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan, supaya membuat hati yang gelisah menjadi tenang. Hal yang ketiga, dari Yusuf kita pun belajar, jika Tuhan menyuruh kita menyampaikan hal-hal yang mendatangkan kebaikan,
maka katakanlah hal itu. Tapi jika Tuhan menyuruh kita menyampaikan apa yang salah atau yang membangkitkan keburukan atau penderitaan pada orang lain, kita pun harus berani menyampaikannya, termasuk dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai kita takut kehilangan sahabat, kehilangan kedudukan, kehilangan orang yang bisa menunjang dalam hidup kita, sehingga kita tidak berani untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Saudara-saudara kekasih Kristus, Tuhan Yesus kiranya memampukan kita jadi pribadi yang percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hikmat Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita sepanjang hari hidup kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari saudara, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Tuhan, di kesempatan ini kami datang mengucap syukur bahwasanya dalam setiap langkah hidup kami senantiasa dilindungi, dituntun, dipimpin oleh Tuhan dalam menapaki hari hidup ini. Kadang kami juga dianugerahi mimpi. Hal itu membuat kami ada kalanya berada dalam suasana hati yang bimbang, ragu. Tetapi kami bersyukur bahwasanya lewat firman-Mu kami diingatkan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, senantiasa berdoa, memohon campur tangan Tuhan atas apa yang boleh kami alami. Dan biarlah bersama Tuhan kami dikaruniai hikmat untuk mengerti apa yang kami boleh alami. Terlebih khusus jika kami mendapat mimpi. Sehingga dengan campur tangan-Mu saja kami dapat terus menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menyampaikan hal-hal benar sesuai yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menguasai diri, supaya kami juga dapat berbuat seperti yang Tuhan mau. Sertai, lindungi, peliharalah kami dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kasih dan rahmat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami. Dan oleh pertolongan-Mu kami dimampukan untuk terus menyatakan kasih Kristus kepada sesama dalam tiap langkah hidup ini. Inilah syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami, kiranya senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kehidupan kita, kiranya dapat menolong kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur, berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom.